instrumentasi laboratorium kesehatan. Ini jangan terbalik antara instrumentasi laboratorium kesehatan dengan pengenalan laboratorium medis, karena ini sebenarnya agak berhubungannya itu cukup dekat, tapi kalau misalnya PLM itu lebih ke arah reagen atau bahan-bahannya. Kalau misalnya instrumen, nama instrumen berarti lebih ke alat gitu. Jadi kita harus bisa membedakan, jangan sampai tertukar. Tapi memang kadang kita sering temukan materi-materi instrumen itu ada di laboratorium medik seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya menggunakan sumber-sumber dari buku pengenalan laboratorium medis, kalau misalnya memang ada hubungannya dengan instrumentasi laboratorium kesehatan. Oke, topik pertama, kita di sini nanti ada kurang lebih 14 topik, kalau saya nggak salah, 14 topik. Untuk topik pertama adalah pengenalan alat gelas. Jadi di sini untuk pengenalan alat gelas, saya langsung ke alat-alatnya ya, karena nanti saya harus menjelaskan tentang laporan juga. Jadi saya langsung untuk ke alat yang pertama. Kenapa alat gelas di sini? Karena nanti ada alat-alat laboratorium itu kan ada yang terbuat dari gelas atau kaca ya. Kemudian ada juga yang terbuat dari keramik gitu. Seperti mortar untuk untuk menumbuk, menghaluskan itu kan terbuat dari keramik seperti itu. Ada yang terbuat dari keramik, porselen segala macam. Kemudian ada yang terbuat dari plastik. Sekarang kita bahas ke alat gelas dulu. Yang pertama adalah cawan Petri atau Petri dish. Saya yakin kalau alat ini terkhusus untuk Ibu Tiwi, Ibu Dewi itu pasti sudah tidak asing dengan cawan Petri ya Bu ya. Cawan Petri itu bentuknya bulat seperti ini, lingkaran, ada beberapa ukuran, ada tutupnya, jadi ada wadahnya, kemudian ada penutupnya. Kenapa harus pakai penutup? Karena cawan Petri biasa digunakan di laboratorium mikrobiologi supaya untuk menghindari kontaminasi saat kita mengembangbiakan mikroorganisme gitu. Jadi di sini cawan Petri merupakan alat gelas laboratorium yang berbentuk lingkaran silindris, sifat bahannya tahan panas gitu. Jadi ada beberapa alat gelas yang sifatnya itu tidak tahan panas, ada juga yang tahan panas. Kalau cawan Petri ini termasuk yang tahan panas. Ini yang terbuat dari kaca ya, yang dari alat gelas seperti itu. Kemudian kenapa warna Petri dish ini transparan? Kenapa warna cawan Petri ini transparan? Karena warna transparan itu akan memudahkan kita sebagai peneliti nantinya, sebagai seorang analis, untuk mengamati fase pertumbuhan mikroorganisme. MO di sini saya singkat adalah mikroorganisme. Gitu. Nanti kalau misalnya PowerPoint saya ini mau coba di copy gitu, itu boleh. Nanti saya share ke Mbak Vira. Jadi teman-teman LM semua bisa nanti kalau misalnya untuk perlu memiliki atau membaca untuk membandingkan gitu ketika untuk membuat laporan lihat PowerPoint saya nggak apa-apa gitu. Nanti saya share ke Mbak Vira ya. Kemudian ini tadi warna transparan kenapa? Karena untuk kita memudahkan peneliti nih untuk mengamati fase pertumbuhan mikroorganisme. Jadi cawan Petri ini biasa kita temukan di laboratorium mikrobiologi gitu. Fungsinya tadi untuk menumbuhkan mikroorganisme, baik itu bakteri, baik itu fungi itu jamur. Tapi untuk orang-orang kesehatan, orang-orang sains menyebutnya untuk jamur yang berukuran mikro itu lebih ke fungi. Kalau jamur itu beda lagi nanti jenisnya cendawan. Cendawan itu bisa dilihat dengan kasat mata, bukan mikro lagi gitu. Jadi yang sering kita lihat kalau misalnya kita ada tanaman di rumah gitu. Kemudian ada jamur tumbuh, itu namanya cendawan, bukan fungi. Kalau fungi itu yang kita amati di bawah mikroskop, yang sifatnya mikro, kecil, tidak bisa, sangat-sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Gitu. Jadi harus bisa membedakan antara fungi dengan cendawan. Itu nanti ada kelas-kelasnya. Kita akan temukan di mata kuliah mikrobiologi. Gitu ya. Selain itu, cawan Petri juga bisa digunakan di lab kimia, biasanya itu untuk mengeringkan dan menguapkan bahan kimia karena alat ini memiliki permukaan luas. Jadi karena permukaannya luas, itu bisa digunakan untuk mengeringkan dan menguapkan bahan kimia. Caranya ya taruh bahan yang tersebut di Petri dish, kemudian itu akan terkena paparan atau kontak dengan udara langsung, itu secara bebas. Jadi akan mempercepat proses penguapan dari pelarut yang digunakan. Gitu ya, bisa terbayang ya teman-teman sampai sini. Kemudian
untuk lebih khususnya lagi biasa digunakan di kultur sel gitu. Jadi pengkulturan sel ini lebih canggih ya sifatnya. Mungkin Ibu Tiwi, Ibu Dewi juga terbiasa dengan metode ini, kultur sel seperti ini, karena ini tidak semua laboratorium itu ada untuk laboratorium pengkulturan selnya ataupun kultur jaringan. Karena selain alatnya mahal, ini memang alatnya tergolong lebih mahal dibanding laboratorium mikrobiologi gitu. Karena harus dengan alat-alat yang canggih, kemudian kondisinya harus aseptis, harus bersih semua. Kalau bisa kontaminasinya itu rendah sedikit, minim kontaminasi begitu. Itu untuk kultur sel. Ini biasanya diisi dengan medium pertumbuhan agar, medium agar namanya. Agar itu bukan karena agar supaya, bukan ya. Ini medium agar, nama medianya. Media agar namanya. Dari ekstrak ganggang merah dan juga berbagai nutrisi. Kenapa perlu nutrisi? Ya supaya mikroorganisme yang kita tumbuhkan itu bisa tumbuh sesuai secara banyak gitu. Jadi kita tumbuh, kita kembang biakan itu bisa tinggi angkanya nanti. Kita bisa hitung dengan colony counter namanya nanti. Kalau kita ketemu di mikrobiologi. Ini adalah, saya balik lagi ke sini, ini adalah cawan Petri tadi ya. Jadi cawan Petri sekilas pembahasannya adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang namanya pipet ukur. Pipet ukur itu berbeda dengan pipet tetes. Kalau misalnya sering praktikum di sekolah ataupun Ibu Tiwi dengan Ibu Dewi praktikum, ada nge-lab-nya di tempat kerja, gitu. Itu kan sering menemukan ada pipet ukur, ada pipet tetes ya Ibu ya. Itu kan pasti berbeda. Kalau pipet ukur itu fungsinya memindahkan larutan dengan volume yang diketahui. Kalau pipet tetes itu kita nggak tahu volumenya seberapa, karena memang nggak ada ukurannya gitu. Di meniskusnya itu nggak ada mili-milinya seperti itu. Nah, itu bedanya pipet ukur dengan pipet tetes. Jadi saya ulangi, pipet ukur fungsinya untuk memindahkan larutan dengan volume yang diketahui. Ini ukurannya biasanya bermacam-macam ya, tapi di sini saya ambil ada yang 1 mili, 5 mili, kemudian ada juga 10 mili. Kemudian untuk cara penggunaannya, ini bisa dengan, nanti ada videonya, di sini saya bahasakan saja, nanti saya ada video pembelajarannya, jadi bisa teman-teman lihat dulu. Itu saya ambil dari YouTube, nanti bisa dicek, kita bisa nonton bareng dulu. Ini cara penggunaannya, cairan yang kita mau ambil itu disedot dengan pipet ukur, yang dengan bantuan filler. Ini namanya filler. Pasti kalau biasa dengan lab ini nggak asing ya. Ini nanti ada fungsinya sendiri. Yang S itu khusus untuk seduction, berarti untuk menghisap. Nanti ada yang E, exit, berarti untuk mengeluarkan cairannya itu. Kalau mau ngambil, pencet yang S, mau mengeluarkan, pencet yang E. Gitu. Nanti itu ada penjelasannya nanti di video. Kemudian cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Kemudian dikeluarkan mengikuti skala yang tersedia. Ini yang harus diingat sebenarnya. Ketika mengeluarkan cairan yang kita sudah ambil atau yang kita mau ambil, itu kita harus sejajar dengan mata gitu meniskusnya, ukurannya. Misal mau 10 mili, berarti 10 milinya itu harus sejajar dengan mata kita supaya itu benar-benar volume yang kita inginkan. Karena kan kalau misalnya kita melakukan suatu percobaan atau kita mau mencampurkan larutan A dengan larutan B, kalau kurang dari volume itu pasti akan mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi memang harus sejajar. Makanya di sini dikatakan skala harus dilihat sejajar dengan meniskus cekung cairan. Jadi nggak boleh kita, ini misalnya pipetnya nih, kita ngambil seperti ini, nggak bisa dari sini. Harus sejajar dengan mata kita. Gitu. Kemudian kita langsung, ini kan tadi fillernya ya, ini pipetnya, pipet ukurnya. Kemudian kita lanjut ke namanya pipet tetes. Tadi saya sudah bilang pipet tetes. Pipet tetes ini sebenarnya kita jarang temukan ya, ada yang dengan ukuran seperti ini, tapi memang dia tidak diketahui volumenya gitu. Jadi alat yang memiliki fungsi yang sama dengan pipet ukur, namun volume yang dipindahkan itu tidak diketahui. Biasanya ada beberapa memang pipet tetes ada dengan
ukuran seperti itu. Tapi ada yang nggak ada. Biasanya kita temukan banyak yang nggak ada. Jadi kadang kita kalau di lab itu, kalau misalnya itu wujudnya atau ujinya itu uji kualitatif, biasanya tidak terlalu memperhatikan gitu. Berarti ukuran misal ambil 2 tetes itu berapa mili, 1 mili itu berapa tetes, misal 20 tetes, ataupun 10 tetes, itu kan ada biasanya ukuran tiap kalau misalnya kita praktikum di lab. Biasanya ini ditemukan di sekolah-sekolah gitu. Gurunya berdasarkan di jumlah tetes. Untuk 20 tetes berarti 1 mili. Berarti kalau 2 mili, 40 tetes seperti itu. Ada beberapa yang menggunakan prinsip seperti itu, tapi itu kurang dibenarkan karena tidak valid gitu sifatnya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke tabung reaksi. Ini juga saya yakin semuanya sudah tidak asing gitu. Di sini saya kalau yang pertama ini pengenalan alat gelas pasti semuanya sudah banyak mengenal ya dengan alat-alat gelas ini. Di sini hanya mengulang lagi, mengingatkan kembali karena inilah alat-alat yang akan sering kita temui nantinya ketika kita sudah praktikum ataupun nanti teman-teman sudah menerapkannya di bidang masing-masing sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai seorang analis gitu. Tabung reaksi adalah alat yang digunakan untuk uji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Gitu. Tabung reaksi dapat diisi media padat maupun cair. Jadi kalau di lab mikro, selain untuk uji-uji biokimiawi, kalau tabung reaksi sebenarnya umum ya, pakai di lab kimia ada, kemudian di biokimia juga ada. Gitu. Kalau biokimia kan berarti mencampurkan, misal mau uji protein atau uji karbohidrat atau uji lemak itu kan pasti memakai tabung reaksi untuk menaruh atau meletakkan atau menuangkan larutan-larutannya gitu, dicampur misal larutan A dengan larutan B sehingga nanti diperoleh warna ini gitu kan. Nanti untuk uji Fehling, uji iodin segala macam itu kan menggunakan tabung reaksi juga gitu. Kalau untuk di untuk di mikrobiologi itu juga biasa untuk menumbuhkan mikroba lagi-lagi. Kenapa biasa untuk menumbuhkan mikroba? Karena nggak hanya di Petri dish tadi media itu ditanam, tapi juga bisa diisi di tabung reaksi ini. Gitu. Jadi medianya pun bisa padat sifatnya seperti agar, tapi ada juga yang cair. Gitu. Nanti akan kita temui biasanya di reagen ataupun di mikrobiologi lagi atau parasitologi juga nanti kita akan ketemu. Gitu. Kemudian, tutup tabung reaksi dapat berupa kapas, tutup metal, tutup plastik, ataupun aluminium foil. Jadi terkadang memang tabung reaksi itu perlu untuk ditutup tergantung kegunaannya, tergantung tujuan itu digunakan untuk uji apa gitu. Kalau di mikrobiologi kita ketika harus memanaskan itu biasanya kan pakai ditutup tabung reaksinya. Itu kadang kita ada yang memakai kapas, ada yang memakai aluminium foil, ada yang menggunakan tutup metal gitu. Tapi biasanya kita temui di lab itu kalau nggak kapas ya aluminium foil gitu. Biasanya pun tutup kapasnya kita buat sendiri. Kalau dulu saya kuliah itu ada tahapan membuat tutup juga, tutup untuk tabung reaksi. Jadi penilaiannya itu dimulai dari membuat tutup tabung reaksi, kemudian mengenal semua alatnya, kegunaannya, seperti itu, supaya nanti sewaktu praktikum itu nggak bingung, dan ketika kehabisan tutup misalnya, ayo buat seperti itu. Jadi langsung tahu, oh begini caranya, kepadatannya segini loh, disesuaikan dengan diameter tabung reaksinya gitu. Nggak boleh terlalu sulit untuk dicopot, tapi nggak boleh terlalu kendor. Kalau terlalu kendor otomatis udara bisa masuk, padahal ada beberapa uji yang mengharuskan tidak boleh ada udara yang masuk begitu. Dan untuk gampang dibuka itu karena nanti ketika kita misalnya mencoba untuk membakar atau memanaskan di atas api bunsen gitu. Tutupnya itu harus bisa dibuka dengan pertengahan jari ini ya. Ya Ibu ya, kalau nggak salah ya Bu Tiwi, Bu Dewi seperti itu. Harus bisa dibuka. Jadi kita nggak buka dengan tangan seperti ini. Biasanya gini, karena ini akan memegang ose, jarum ose gitu. Jadi tangan jari kita ini semua digunakan gitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam lab, kita memang diharuskan untuk terampil.
kita diharuskan nggak boleh bengong, harus cepat kerja gitu, harus nggak boleh bingung apa ya di sini, apa ya di sini gitu. Kita harus tanggap, aktif, terampil dan juga hati-hati gitu. Yang biasa mungkin yang lama nggak pegang alat gitu, mungkin akan tremor, tapi dibiasakan supaya tremor itu hilang gitu, karena kan bahaya kalau tremor ketika harus memanaskan atau menanam media itu sangat berbahaya, nanti medianya jadi rusak gitu. Untuk mengembangbiakan, misal ambil bakteri, biarkan bakteri ketika harus ditanam secara mikrobiologi di petri seperti itu bentuknya, kan ada yang zigzag, ada yang langsung gores seperti itu ya, model menanamnya gitu. Itu kalau tremor sangat berbahaya, nanti bisa merusak medianya gitu. Apalagi ketika harus ngambil OSE, dengan OSE di tabung reaksi itu juga tidak diperbolehkan kalau tremor. Makanya kita sebagai calon analis gitu atau yang sudah menjadi analis itu kalau bisa memang harus lebih berhati-hati dan berusaha rileks ketika sudah berhadapan dengan laboratorium gitu. Kemudian, media padat yang dimasukkan ke tabung reaksi dapat diatur menjadi dua bentuk menurut fungsinya. Ada media agar tegak, ada media agar miring. Nanti kita akan ketemu jenis media ini di pembuatan media, itu bisa di instrumen, bukan instrumen ya, mata kuliah tadi pengantar laboratorium medis, tapi juga kita bisa ketemu di mikrobiologi lagi, karena itu medianya berbeda-beda untuk jenis mikrobanya. Harus ada yang bisa ditanam di media agar miring, jadi nanti tabung, kemudian medianya itu padat atau agar, tapi dia miring memang, jadi ya seperti ini bentuknya gitu. Jadi nanti ada yang miring, ada yang agar tegak gitu namanya. Kemudian ini untuk yang tabung reaksi ya. Kemudian kita ke labu Erlenmeyer. Pasti sering melihat gambar ini di lab. Untuk teman-teman juga semuanya yang fresh graduate juga ketika praktikum dengan gurunya, praktikum biologi, praktikum kimia, itu pasti sering melihat ini. Alat ini adalah Erlenmeyer, jadi sudah tidak asing. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya banyak fungsinya. Ini hanya beberapa saja ya. Nanti bisa dicari lagi. Banyak sumbernya fungsi Erlenmeyer itu. Salah satunya berfungsi untuk menampung larutan, bahan, ataupun cairan. Jadi larutan-larutan, bahan itu ditampung di Erlenmeyer biasanya. Ada tutupnya juga, gitu. Bisa ada dengan tutup, bisa juga enggak. Juga bisa untuk menghomogenkan bahan-bahan komposisi media. Ketika untuk membuat media, bisa kita menghomogenkan atau menyatukan, mencampurkannya itu dengan Erlenmeyer. Gitu. Nanti di stirrer dengan kita taruh di atas magnetic stirrer tergantung kecepatannya. Mau yang kuat, kalau yang kecepatannya tinggi berarti harus pakai tutup. Kalau yang kecepatannya rendah itu nggak perlu pakai tutup. Ketika kita taruh di atas magnetic stirrer itu akan tercampur, itu akan homogen gitu. Jadi Erlenmeyer digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, juga bisa untuk menampung aquades dan juga kultivasi mikroba dalam kultur cair. Gitu. Jadi nanti kita bisa untuk mengkultivasi mikrobanya kalau misalnya medianya itu cair sifatnya. Gitu. Kemudian tadi yang saya bilang jika dengan tutup berarti pencampuran reaksi itu bisa dengan kecepatan tinggi. Kalau nggak dengan tutup itu bisa dengan kecepatan rendah. Nanti kan di magnetic stirrer alat untuk yang mencampurkan menghomogenkan larutan tadi. Jadi Erlenmeyer kita taruh di atas magnetic stirrer, kemudian kita pilih kecepatannya seberapa. Nanti kalau tinggi berarti kita harus pakai tutup, kalau enggak akan tumpah semua. Kalau rendah berarti nggak perlu pakai tutup, nggak apa-apa gitu. Jadi ini juga ada beberapa ukuran. Ada 25 mili, 50 mili juga ada, 100, 250, 300, 500, dan 1000 mili. Oke, next. Kita lanjut ke gelas ukur. Gelas ukur. Ini juga pasti sering teman-teman temukan untuk di praktikum dasar. Kenapa pakai gelas ukur? Untuk mengukur larutannya gitu. Ketika larutannya itu nanti dibutuhkan berapa mili, itu nanti dituang di gelas ukur supaya terukur ketika harus mencampurkan di labu Erlenmeyer tadi.
Alat ini berguna untuk mengukur volume suatu cairan seperti labu Erlenmeyer. Makanya tadi saya bilang, ketika akan mencampurkan suatu larutan di labu Erlenmeyer, kita pakai gelas ukur dulu, supaya kita tahu volumenya berapa banyak sih. Gitu. Kemudian kita langsung taruh di labu Erlenmeyer tadi. Kita campur lagi dengan larutan apa, tergantung tujuannya untuk membuat media apa. Kemudian baru kita homogenkan di atas, namanya magnetic stirrer tadi. Oke? Kemudian gelas ukur itu memiliki beberapa pilihan juga, ada skalanya, ada skala volumenya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian saat mengukur volume larutan, sebaiknya volume tersebut ditentukan berdasarkan meniskus cekung larutan. Sama seperti pipet ukur tadi, ada meniskusnya. Jadi kita harus lihat, kalau misalnya memang tangan kita nih tremor ketika kita mau pegang si gelas ukur tadi, kita bisa mungkin ditaruh di meja gelas ukurnya, kita bisa agak nunduk ke bawah, kita sejajarkan mata kita dengan meniskus itu supaya volume yang diinginkan itu tepat, valid gitu. Kalau lebih itu kan pasti akan berdampak ke larutan yang kita buat. Kalaupun kurang itu juga pasti akan berdampak ke larutan yang kita buat gitu. Jadi kalau bisa memang sejajar sama dengan penggunaan pipet ukur tadi gitu. Kemudian untuk gelas ukur itu tidak boleh dipanaskan gitu. Jadi tidak tahan panas ya bahannya, beda dengan yang cawan Petri tadi. Oke. Ini gambar gelas ukur saya peroleh dari tadi saya searching dulu karena memang saya belum ambil dokumentasi dari Politeknik Kusuma Bangsa, Polkesba, jadi saya ambil dari internet dulu. Kemudian setelah ada gelas ukur, ada juga beaker glass. Itu gelas beaker. Alat yang memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk preparasi media, menampung aquades, kemudian menampung larutan. Dapat pula digunakan untuk melarutkan zat, tempat memanaskan, kemudian menguapkan larutan atau air. Jadi hampir sama ya, sebenarnya seperti Erlenmeyer fungsinya, bisa untuk menampung aquades, untuk larutan, untuk cairan, untuk preparasi media itu bisa. Gitu. Jadi banyak fungsinya dari beaker glass. Karena tampilannya yang begini, modelnya yang begini, ini pasti banyak fungsinya, bisa bermacam-macam. Gitu. Beda dengan tabung reaksi. Tabung reaksi kan terbatas dengan diameternya. Kalau ini diameternya cukup lebar, jadi bisa untuk cairan dengan volume yang cukup besar. Gitu. Kemudian tabung Durham. Kalau ada tabung reaksi, ada juga namanya tabung Durham. Kalau tabung Durham itu lebih kecil, segini, biasanya ukurannya panjangnya segini. Di sini ada tingginya 30 mm, diameternya 7 mm. Bentuknya mirip tabung reaksi, makanya tadi saya bilang ada tabung Durham, ada juga tabung reaksi. Ukurannya lebih kecil, fungsinya untuk menampung gas yang terbentuk akibat metabolisme pada bakteri yang diujikan. Penempatannya terbalik, jadi itu kan tetap bentuknya seperti tabung. Nanti yang terbuka, yang diameter yang terbuka itu di bawah, makanya dia dibilang penempatannya terbalik dalam tabung reaksi. Nanti dimasukkan ke dalam tabung reaksi, gitu. Dan harus terendam sempurna dalam media, jangan sampai ada sisa udara. Memang harus tertutup nantinya. Biasanya tabung Durham digunakan ketika kita akan melakukan uji coliform, gitu. Uji air bersih, air minum itu biasanya pakai tabung Durham. Kita lihat ada gelembung udara enggak ya, gitu. Positif ataupun negatif, itu nanti uji kualitatif jatuhnya. Kalau misalnya kuantitatif, kita harus adanya uji lanjut. Gitu. Kalau untuk melihat positif negatif saja, lihat dulu ada gelembungnya atau enggak. Gitu. Nanti dengan tabung Durham dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Gitu ya. Nanti di mikrobiologi insya Allah memang kita sudah menggunakan alat, sudah menggunakan lab gitu. Jadi tidak akan terbayang-bayang yang gimana sih ya sebenarnya tabung Durham gitu, atau gimana sih ya sebenarnya ketika tabung Durham digunakan pada uji coliform atau uji coli atau uji air bersih gitu. Itu sebenarnya gimana ya? Gelembungnya itu yang gimana ya gitu. Yang diamatin itu yang seperti apa gitu. Karena akan sebenarnya tetap berbeda ketika kita mendapatkan hasil dari hasil kerja kita sendiri, ketika kita melakukan praktikum dengan kita melihat video, itu pasti sebenarnya berbeda. Tapi mudah-mudahan memang untuk mikrobiologi ini nantinya memang sedang kami siapkan lab mikrobiologinya. Jadi sedang dalam tahap pembuatan gitu.
kita juga sedang menjalin kerjasama dengan beberapa instansi laboratorium, sehingga nantinya kalau memang sudah diperbolehkan untuk, sudah memungkinkan untuk praktikum, kita nanti bisa untuk praktikum mungkin di laboratorium kesehatan daerah, Labkesda gitu, kalau sudah kerjasamanya sudah ACC ya, gitu. Jadi ini sedang on proses. Kemudian yang tadi saya bilang ada mortar dan pestle. Kalau untuk menumbuk, biasanya kalau di rumah tuh ibu-ibu atau di sini teman-teman yang hobi masak untuk bikin sambal atau misalnya mau ngegeprek itu kan dengan yang namanya ini ya, apa sih? Kalau orang Jawa tuh bilangnya layah ya Bu ya, teman-teman. Nah, kalau kita di mikro atau di beberapa lab itu ada yang namanya mortar dan pestle. Itu juga untuk menumbuk atau menghancurkan bahan atau materi cuplikan gitu. Kalau misalnya mau tahu nih, mau meriksa tentang daging gitu. Dagingnya terlebih dahulu harus dihancurkan dulu menggunakan si mortar tadi. Mortar ini terbuat dari biasanya porselen atau keramik juga bisa gitu. Makanya di sini nggak hanya alat gelas, tapi juga alat yang terbuat dari porselen atau keramik gitu. Jadi nanti si cuplikannya, si materinya itu kita hancurkan dulu, kemudian nanti kita campur dengan beberapa larutan. Jadi alat untuk menghancurkannya namanya mortar dan juga pestle. Gitu ya, teman-teman. Kemudian lanjut ke yang namanya pembakar bunsen atau bunsen burner. Ini juga pasti saya yakin teman-teman sering melihat alat ini ketika harus membakar, biasanya disebutnya pembakar spiritus ya. Kalau nggak kenal dengan bunsen, biasanya kenalnya dengan pembakar spiritus. Nah, ini di beberapa uji praktikum kita akan menggunakan. Jadi ada kimia analitik nanti menggunakan ini, kimia klinik juga menggunakan ini, kemudian mikrobiologi juga kita akan ketemu dengan yang namanya pembakar bunsen. Gitu. Alat ini berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril, di mana api yang menyala dapat membuat aliran udara karena oksigen dikonsumsi dari bawah, dan diharapkan kontaminan ikut terbakar dalam pola aliran tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya yang membuat sterilisasi, kalau kita mau sterilisasi OSE, kalau di lab mikro, lagi-lagi contohnya yang gampangnya adalah lab mikrobiologi, ketika kita harus menanam bakteri, OSE-nya itu mau nggak mau harus kita sterilkan terlebih dahulu kan. Biasanya kita panaskan di atas bunsen gitu. Api yang paling cocok ketika apinya itu berwarna biru gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai warna biru, baru kita panaskan OSE-nya di situ. Baru itu kan sudah steril, tunggu beberapa detik, baru kita ambil biakan bakterinya gitu. Itu cara menggunakan bunsen. Ketika apinya itu biru, itu berarti adalah api yang paling cocok untuk sterilisasi. Itu ya. Kita lanjut ke batang L atau L-rod. Ini biasanya kita juga temukan di laboratorium mikrobiologi, biasanya untuk mengaduk atau nanti untuk pengaduk. Nanti pengaduknya sebenarnya ada yang L ini, ada yang bentuknya seperti segitiga. Itu batang pengaduk. Nanti berguna untuk menyebarkan cairan di permukaan agar supaya bakteri tersuspensi dalam cairan tersebut, tersebar merata. Alat ini juga disebut dengan spreader. Jadi spread berarti menyebar, berarti dia menyebarkan cairan tersebut agar semua bakteri itu bisa tersuspensi dalam suatu cairan. Jadi ketika kita tuang, kita putar alatnya itu, kita putar si batang L-nya itu, atau nanti ada yang berupa segitiga juga bisa, itu kita putar supaya bisa menyebar semuanya, sifatnya spreader, gitu ya. Oke, ini adalah beberapa alat yang nanti akan kita temukan. Cukup banyak ya teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10, 11. Oke, 11 juga sudah cukup banyak ketika teman-teman harus membuat suatu laporan praktikum. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai format laporan praktikum, saya ada beberapa video pembelajaran. Jadi nanti bisa dilihat dulu, ditonton dulu ya teman-teman. Ini sekedar untuk menambahkan, karena materi yang saya berikan cukup singkat. Jadi bisa dilihat dengan video ini. Sebentar ya. Kita putar dulu videonya. Disimak ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Nia dan saya akan membersamai kalian di praktikum teknik laboratorium dengan judul pengenalan alat gelas dan perawatannya. Oh ya, sebelum memasuki laboratorium, ada baiknya kita untuk menggunakan masker, sarung tangan, jas lab, dan sepatu yang tertutup. Untuk pengenalan alat gelas yang pertama, di sini ada Erlenmeyer 500 ml, 250 ml, 100, dan 50 ml. Nah, untuk Erlenmeyer yang 500 ml ini digunakan untuk vakum. Kemudian Erlenmeyer yang bentuknya seperti ini digunakan untuk filtrasi. Untuk alat gelas selanjutnya, di sini ada gelas beker dengan ukuran 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, dan 50 ml. Untuk selanjutnya ada labu ukur dengan ukuran 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, 25 ml, dan 10 ml. Selanjutnya ada gelas ukur dengan ukuran 500 ml, 100 ml, 50 ml, 25 ml, dan 10 ml. Selanjutnya ada pipet volume dengan ukuran 25 ml, 20 ml, dan 10 ml. Selanjutnya ada pipet ukur dengan ukuran 25 ml, 10 ml, 5 ml, dan 1 ml. Selanjutnya ada corong dan corong pisah. Selanjutnya ada penjepit, tabung reaksi, dan rak tabung. Selanjutnya ada pengaduk kaca, spatula, dan sendok sungu. Selanjutnya ada termometer 360 derajat Celcius dan 110 Celcius. Selanjutnya ada pipet tetes dan propipet. Selanjutnya ada botol viskometer, botol timbang, dan kaca arloji. Selanjutnya ada plat tetes, lumpang dan alu, cawan porselin, dan krus porselin. Selanjutnya ada buret yang disangga dengan statif dan klem. Selanjutnya ada pH meter dan elektrodanya. Untuk alat selanjutnya, di sini ada hot plate, gunanya untuk pemanasan. Untuk alat selanjutnya, di sini ada tanur atau furnace dan gunanya untuk pengabuan. Selanjutnya ada oven dan gunanya untuk menghilangkan kadar air. Selanjutnya ada alat desikator dan gunanya untuk pendinginan. Untuk selanjutnya ada alat neraca analitik dan gunanya untuk menimbang bahan. Selanjutnya untuk teknik pemanasan, di sini alat yang digunakan ada kaki 3, kasa, bunsen, gelas beker, penjepit, rak tabung, dan tabung reaksi. Untuk teknik pemanasannya, apabila menggunakan gelas beker dan Erlenmeyer, maka ditaruh di atas kaki 3 dan kasa. Selanjutnya, bunsen dinyalakan apinya, kemudian ditaruh di bawah kaki 3 dan kasa. Kemudian apabila telah selesai, maka bunsen diambil dan dimatikan dengan cara langsung menutup. Selanjutnya, diambil gelas bekernya dan ditaruh. Untuk teknik selanjutnya, apabila menggunakan tabung reaksi, maka bunsen dibuka dan dinyalakan apinya. Selanjutnya, penjepit digunakan untuk mengambil tabung reaksi dan langsung dibakar di atasnya. Kemudian, tabung reaksi diarahkan ke jendela yang terbuka. Jangan mengarahkan ke arah orang lain. Selanjutnya, apabila sudah selesai, maka langsung ditaruh di rak tabung. Dan bunsen dimatikan dengan cara langsung menutup. Cukup sekian untuk praktikum teknik laboratorium dengan judul pengenalan. Oke, itu tadi untuk beberapa ini ya teman-teman, beberapa alat tadi yang sudah saya sebutkan itu ada di video mbaknya tadi, mbak dari UII tadi, itu beberapa alat yang tidak saya sebutkan gitu, karena di sini saya menggunakan atau menyebutkan beberapa alat yang sifatnya umum, yang memang digunakan di beberapa laboratorium. Kalau yang disebutkan tadi kan ada
yang hanya digunakan di laboratorium kimia, seperti untuk alat titrasi dan sebagainya, itu ada beberapa yang hanya digunakan di laboratorium kimia. Kalau ini sifatnya lebih umum, jadi bisa di mikro, bisa di kimia. Kemudian pokoknya sifatnya itu memang khusus untuk analis gitu, karena analis nggak cuma di bidang kimia saja, tapi juga mikrobiologi, itu bisa ada cabangnya, ada bakteriologi, ada mikologi, terus juga ada virologi, seperti itu kan nanti. Makanya saya pilih yang lebih umum sifatnya gitu. Kemudian setelah video tadi ada lagi video ya, ada 2 lagi teman-teman. Jadi semoga nggak ngantuk dulu untuk lihat video ini. Ini saya ambil di beberapa. Ini menggunakan pipet ukur tadi ya, karena tadi kan saya jelaskan ada yang S ketika untuk mengambil cairannya, kemudian kita harus pencet yang bagian E, itu ketika kita harus mengeluarkan gitu, exit dan seduction. Seduction ingat S menghisap atau menarik gitu. Kalau E exit berarti mengeluarkan gitu ya. Ini ada videonya sedikit. Sebentar ya. Nah, anak-anak, ini adalah pusat ukur. Ini merupakan alat ukur kualitatif. Fungsinya untuk apa? Yaitu ketika kita akan mengambil lautan dengan sejumlah volume tertentu, kita bisa mengambil menggunakan pipet ukur ini. Nah, ini kenapa ada tabung reaksi? Tadi Ibu ngambil pipet ukur itu dari tabung reaksi. Fungsinya dia ketika nanti kita mengambil larutan itu kan udah selesai dipakai, nggak mungkin kita simpan di atas meja ini, kotor ya. Ini ada bekas tumpahan zat atau mungkin kotoran debu dan lain-lain. Sementara yang akan kita pakai itu untuk menganalisis suatu senyawa yang nggak boleh ada kontaminasi kotoran di sini. Jadi nanti sama kita disimpan lagi di tabung reaksinya. Pipet ukur ini ada yang ukurannya 10 mili, 20 mili, 25, macam-macam ukurannya. Ketika kita akan menggunakan pipet ukur atau pipet ukuran, nanti ada dari satu lagi yang kuantitatif, pipet gondok atau pipet ukuran, kita akan menggunakan film atau biasa disebut ball pipet. Cara pakainya itu seperti apa? Jadi ini film itu ada 3 bagian. Kelihatan? Ini yang paling atas itu A. Nah, yang A ini adalah untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam gelembung filler. Kalau S itu suction untuk menyedot. Jadi gini, ketika kita akan menggunakan filler, kita kempeskan dulu gelembungnya. Caranya pencet ini, yang S, pencet, dan sini juga sama kita pencet. Seperti ini kan. Nah, terus kalau udah, kita pasangkan ke pipet ukurnya. Misal kita akan mengambil suatu larutan. Anggaplah ini larutan ya. Kita akan ambil. Caranya gimana? Masukkan si pipet ukurnya itu ke dalam larutan, terus nanti pencet yang tombol S ini. Jadi fungsinya S itu suction kan. Nah, nanti diambil. Ini sih ngambilnya jangan terlalu ke atas, jangan ke bawah. Kalau misalnya kita ngambilnya ke atas terus nanti udara yang kesedot, nanti akan seperti ini. Nah, begitu. Untuk mengeluarkan lagi larutannya gimana? Ini ada tombol E, E itu exit. Nah, jadi nanti untuk mengeluarkan larutannya tinggal dipencet yang E. Keluar. Ini nanti akan ada sisanya sedikit seperti ini, biarin aja. Kita memang udah apa dari pipetnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengambil si larutannya. Ini pipet ukur yang 10 mili. Ketika kita mengambil larutan, kita mengambil larutannya itu nggak langsung dipasang ke nol sini, susah kan. Jadi kita ambilnya itu dilebihin ke atas. Ini. Ini dicobain dulu ya. Nah, kayak gini. Terus nanti dipasang ke meniskus nolnya. Misal gitu. Tapi kalau dalam pengerjaannya, kita pengerjaannya itu harus sejajar dengan mata. Jadi si garis meniskusnya ini harus sejajar dengan mata kita untuk melihat
garis meniskus di titik nolnya. Nah, misalnya ini Ibu ambil sampai ke atas ini kan. Nah, kalau misalnya kalian udah ambil terus lebih di atas ini, jangan langsung diturunkan. Kenapa? Ini kan ada air yang nih, ketika nyelup ini kan ada airnya ya. Ada air di sekitaran sini. Itu sama kita harus diseka dulu menggunakan kertas kesam. Kenapa harus diseka? Kita kan maunya volumenya itu 10 mili kan, bukan 10,01 atau 10,01. Nah, kalau di sininya masih ada air atau zat cair dari serapannya itu, nanti ketika kita pindahkan ke air layer, dia tidak pas 10 ya, tapi lebih. Nah, ini kalau udah seperti ini, sama kita dipaskan ke nol, tapi harus sejajar dengan mata si minus nolnya. Pencet yang tombol E, jajarkan dengan mata sampai minuskusnya segini. Ketika nanti kalian praktikum, kalau mau menunjukkan ke pembimbing, jangan dibawa kayak gini. Kalau kayak gini nanti pasti netes. Nanti kalian konfirmasi ke pembimbingnya itu, masukkan lagi ke tabung reaksi, terus tunjukkan ke pembimbing itu ini seperti ini. Nah, nanti ini dapetin. Nah, tadi udah sampai meniskus. Kalau udah, nanti ini dilap dulu. Dilap. Supaya tidak ada volume yang berlebih. Nah, terus kalau udah, kita pindahkan ke Allen Mayer. Gimana cara memindahkan ke Allen Mayer-nya? Si posisi Allen Mayer itu harus miring dan posisi pipet nya harus tegak lurus. Nah, ini kan kita pakai pipet volume ya. Pakai pipet ukur. Kalau pakai pipet ukur, kita bisa memilih berapa volume yang mau kita pakai. Misal disuruhnya tambahkan 5 mili lautan. Nah, kalau mau menambahkan 5 mili, kita mengeluarkannya nggak harus sampai 10 mili, nggak harus sampai habis. Bisa hanya sampai ke minuskus yang 5 mili. Nah, seperti ini. Ketika akan dikeluarkan, kita pencet tombol yang exit. Harus sejajar mata. Sampai ke angka 5. Oke, itu tadi penjelasan penggunaan pipet ukur dengan benar ya. Jadi tadi sama seperti yang saya bilang, ketika harus mengeluarkan cairan atau ngambil, itu harus sejajar dengan mata tadi itu, supaya nanti hasilnya sama. Seperti tadi Mbaknya bilang, kita kan nggak mau volumenya itu 1,01, 1,05 atau 10,05. Yang kita mau adalah volumenya 10 mili, bukan 10,05, 10,03 gitu. Makanya kita perlu mensejajarkan antara pipet ukur tadi dengan mata kita. Meniskusnya tadi sejajar dengan mata kita. Gitu. Satu lagi video ya teman-teman, ini tentang perawatan atau pemeliharaan alat gelas. Jadi kita sudah tadi beberapa bahas tentang macam-macam alat gelasnya. Kita juga sudah bahas tentang kegunaannya. Sudah ditambah cara penggunaannya juga tadi. Bagaimana untuk menggunakan pipet ukur dengan baik dan benar. Nah, kita sekarang juga harus tahu juga tentang perawatannya atau pemeliharaannya. Karena nggak sembarang cara untuk memelihara atau membersihkan juga alat-alat tersebut. Gitu. Jadi di sini saya ada video, ini saya ambil dari YouTube-nya Kimia Analitik ITB, Institut Teknologi Bandung. Gitu. Jadi kalian kalau mau searching di YouTube juga ada. Ini saya sudah downloadkan di sini, silahkan dilihat ya. Ini agak panjang, nanti saya cut di bagian yang sudah mau akhir, di-cut nggak apa-apa. Ini silahkan dilihat dulu ya. Mana ya? Oke. Bagi seorang kimiawan ataupun mungkin teknisi atau laboratorium yang bekerja di laboratorium, mestinya mereka akan sering bertemu dengan alat-alat ukur volume
alat ukur volume seperti umumnya terbuat dari bahan gelas, dari plastik, bahkan juga ada yang terbuat dari keramik. Nah, dalam pemgunaan, walaupun alat itu baru dikeluarkan dari gudang, tapi tidak dijamin bahwa keadaannya itu bersih. Untuk hal itu diperlukan prosedur pembersihan alat-alat ukur itu agar supaya terbebas dari adanya endapan atau residu ataupun lemak. Apalagi alat-alat gelas yang sudah dipakai berkali-kali oleh para pelaku di laboratorium, maka sebelum digunakan itu perlu prosedur untuk mencuci, membersihkan, mengeringkan, dan menyimpan di tempat yang aman. Sehingga ketika akan digunakan untuk keperluan berikutnya, itu memiliki kondisi yang memberikan hasil dan keakurasi yang tinggi. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah prosedur membersihkan alat-alat gelas yang kotor. Yang pertama adalah di sini ada beberapa bahan-bahan yang biasa digunakan untuk proses pembersihan. Yang pertama adalah asam sulfat 2 molar, asam nitrat 2 molar, larutan kalium dikromat, larutan KOH etanol, dan dipol. Yang pertama adalah alat-alat gelas yang kotor terlebih dahulu disemprot atau dibilas dengan air dulu. Selanjutnya alat tersebut direndam di dalam larutan bikromat yang mengandung asam. Dimaksudkan untuk mengoksidasi pengotor-pengotor yang melekat pada wadah yang mampu dioksidasi oleh kalium bikromat dalam suasana asam. Kemudian setelah dibilas, maka kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu merendam alat-alat yang kotor tadi dalam larutan asam nitrat 2 molar. Asam nitrat 2 molar mempunyai kemampuan mengoksidasi atau melarutkan kerak ataupun residu-residu yang menempel pada permukaan gelas. Biarkan beberapa waktu untuk supaya larutan sempurna. Nah, pada tahap berikutnya adalah kita menggunakan cairan deterjen. Di sini menggunakan Tipol. Jadi tidak sembarang deterjen karena kita mencoba penggunaan deterjen yang tidak menghasilkan buih terlalu banyak. Kalau buihnya terlalu banyak, mungkin akan mengganggu di dalam proses pencucian. Nah, setelah direndam dalam Tipol beberapa waktu lamanya, selanjutnya dibilas kembali dengan air. Dan tahap yang berikut adalah kita menggunakan larutan KOH dan etanol. Nah, di sini dimaksudkan untuk menghilangkan sisa-sisa dari lemak yang mungkin tidak lepas ketika direndam dalam Tipol. Nah, di sini dicampur dengan etanol, dimaksudkan adalah ketika bahan atau alat-alat tersebut dikeluarkan dari larutan pencuci, ketika dibilas itu akan cepat hangat, dan selanjutnya dibilas dengan aqua DN untuk menghilangkan semua sisa-sisa dari bahan-bahan pencuci tadi. Dan pada tahap akhir adalah pengeringan, boleh memasukkan alat-alat tersebut di dalam oven pengering pada temperatur 100 sampai 105 derajat untuk menghilangkan air yang tertinggal, atau bisa menggunakan pengering rambut ini untuk mempercepat proses penghilangan dari cairan-cairan yang masih tertinggal di dalam alat ukur tadi. Nah, dengan demikian alat ukur yang sudah bersih
itu dapat disimpan pada tempat yang disediakan. Baik, kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap pengeringan dari alat-alat gelas yang tadi sudah dicuci menggunakan beberapa pelarut untuk membersihkan dari debu, dari residu, dan dari lemak. Kalau jumlah alatnya sangat banyak, itu tidak memungkinkan untuk satu demi satu. Kita bisa menggunakan oven pengering seperti kelihatan di sini. Oven ini berfungsi untuk mengeringkan bahan-bahan dengan prinsip pemanasan. Di dalam alat ini dilengkapi dengan pengatur temperatur. Misalnya untuk keperluan pengeringan itu dapat diatur pada temperatur 110 derajat. Nah, ketika mulai dihubungkan dengan sumber tegangan, pemanas akan mulai berfungsi lalu mencapai temperatur yang diinginkan. Nah, alat-alat ukur yang tadi sudah dibersihkan dengan bahan-bahan pencuci itu dapat dimasukkan ke dalam lemari pengering yang dilengkapi dengan rak pengering. Dan selanjutnya ditutup dengan rapat dan dibiarkan sampai dengan waktu yang tadi sudah diset untuk sampai pengeringan yang sempurna. Nah, ketika akan mengeluarkan, tentu biarkan terlebih dahulu temperatur dari oven kembali pada temperatur yang semula, yaitu temperatur ruang, dan dibuka kembali, maka alat-alat gelas yang sudah kering itu dapat dikeluarkan dan disimpan pada tempat-tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis dari alat-alat gelas tersebut. Demikianlah para pemirsa. Tadi telah. Oke, sorry. Saya skip dulu. Oh, nggak bisa di skip nih. Oke, itu adalah beberapa video tadi sudah saya share ke teman-teman tentang pengenalan alat gelas. Tadi ada yang dibahas, ada yang tidak saya tampilkan di PowerPoint tapi dibahas di video. Ada juga yang dibahas di video tapi ada juga yang tidak bahas di video tetapi ada saya bahas di PowerPoint gitu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ini tadi dari alat-alat gelas yang sudah saya jelaskan, kemudian teman-teman juga sudah menonton 3 video, kemudian akhirnya adalah ini gitu. Ini adalah tugas laporan untuk teman-teman semua. Jadi setelah hari ini, setelah jam praktikum ini, teman-teman semua diwajibkan untuk membuat laporan praktikum atau assignment. Jadi nanti laporan praktikumnya ini khusus untuk topik pertama. Jadi nanti karena ada 14 topik, untuk topik pertama adalah pengenalan alat gelas. Gitu. Nanti laporan itu maksimal dikumpulkan seminggu setelah praktikum. Jadi hari ini tanggal 29, seminggu kemudian adalah tanggal 6 Oktober. Sudah saya cek di kalender ya, 6 Oktober itu jam 7 pagi gitu. Saya akan kasih tahu dulu laporannya itu bagaimana. Jadi laporannya itu seperti ini, saya mau share screen untuk yang Word. Nah, sebentar saya perbesar. Oke. Ini adalah formatnya. Jadi nanti harus ditulis tangan. Jadi boleh dicatat ya teman-teman untuk aturan pembuatan laporannya. Jadi yang pertama harus tulis tangan, kemudian di buku gitu. Jadi buku tulis seperti biasa, boleh yang biasa ukuran yang di atas ini, yang biasa sidu ukuran biasa itu di atasnya apa ya? Yang agak besar itu saya lupa ukurannya. Biasanya Big buku Boss. itu yang digunakan. Gimana? Big Boss ya, Bu? Ah iya, benar, Big Boss, sorry. Benar, Big Boss. Ini sebentar, saya cek dulu. Oke, presensi ya. Oke. Ya, buku Big Boss tadi ya. Jadi laporan tersebut ada bukunya. Bukunya adalah buku Big Boss. Nanti seperti biasa buku
mungkin boleh disampul, ditulis seperti ini, laporan praktikum, instrumentasi laboratorium kesehatan. Nanti nama seperti biasa. Nah, ketika untuk membuat laporan topik 1, harus di tiap judul topik itu ada seperti ini, nama. Nanti di atasnya tetap ditulis seperti ini ya. Ketika untuk memulai laporan praktikum yang pertama, di lembar topik 1 tetap harus judulnya laporan praktikum. Kemudian instrumentasi laboratorium kesehatan, karena ini praktikumnya untuk mata kuliah instrumentasi laboratorium kesehatan. Kemudian nama, NIM, ini bisa dilihat. Nanti saya share juga ini ke Mbak Vira, supaya nanti nggak sulit untuk mengingatnya, bisa dilihat formatnya seperti apa. Hari, tanggal, kelasnya berarti kelas TLM. Kemudian materinya adalah pengenalan alat gelas, gitu ya. Jadi nanti di sini tulis, bisa saya bantu di sini, pengenalan alat gelas. Oke, nanti materinya adalah ini. Kemudian tujuannya, ini sudah saya tetapkan, mestinya tujuannya ada 3 ya teman-teman. 1 adalah mengetahui macam-macam alat gelas. Kemudian yang kedua, mengetahui kegunaan masing-masing alat gelas. Dan yang ketiga adalah video yang terakhir tadi, mengetahui perawatan alat gelas. Ini tahapan ya, tahapan perawatan alat gelas. Oke, ini tujuannya. Nanti juga ini yang sudah saya tulis ini saya share ke Mbak Vira untuk di-share, atau nanti saya share langsung di grup PLM ya, teman-teman. Sekaligus PowerPoint yang tadi juga nggak apa-apa, saya share. Itu ini tujuannya. Kemudian untuk dasar teori, di sini dasar teorinya, apa yang dimaksud dengan dasar teori? Dasar teori itu adalah literatur atau pustaka. Misal kalian di sini temanya atau materinya adalah pengenalan alat gelas. Berarti nanti dasar teorinya yang pertama mungkin nanti kalian bisa mulai dengan mencari pengertian alat gelas gitu. Menurut misalnya nama tokohnya, menurut Anissa tahun 2013, alat gelas adalah kalian jelaskan di situ. Kalian bercerita gitu. Kalian bikin deskripsi, narasi. Kemudian nanti dijelaskan juga alat gelas terdiri atas yang sudah kita tadi sampaikan di PowerPoint, ada 11 ya kalau nggak salah, itu semua dibahas di situ, di dasar teori itu. Jadi isinya adalah sumber-sumber tentang pembahasan alat gelas itu masuk di dasar teori gitu ya. Jadi sudah, nanti bisa ditanyakan di akhir ya, ini saya jelaskan dulu. Kemudian alat dan bahan praktikum. Alat berarti alat-alatnya tadi. Izin Bu. Ya. Nggak muncul Bu. Nggak muncul di layar. Oh, dari pembahasan tugas. Pembahasan. Teman-teman yang lain terlihat atau tidak? Laporan. Tidak Bu. Nggak terlihat juga Bu. Tidak terlihat. Izin Bu, mohon diulangi. Oke. Dari yang mana Mbak? Laporan praktikum. Oke. Ini tapi Word saya sudah bisa terlihat? Izin Bu, belum, masih PowerPoint. Wah, kok bisa ya? Oke. Ini saya sudah, sebentar, saya stop share dulu. Sebentar. Oh, apa saya harus share screen ulang ya? Nah. Oke, sebentar ya teman-teman. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Oke, terima kasih. Saya ulang ya dari awal. Jadi teman-teman nanti diminta setelah hari ini, waktunya rentangnya seminggu, untuk membuat laporan praktikum instrumentasi laboratorium kesehatan. Tadi di buku Big Boss,
itu tetap dikasih judul di depannya, ada nama kalian, kemudian itu buku laporan apa ditulis seperti biasa, itu bebas formatnya. Tapi ketika masuk ke topik pertama, untuk pembuatan topik pertama, laporan topik pertama, paling atas harus diberikan ini. Gitu. Kopnya itu harus seperti ini, laporan praktikum instrumentasi laboratorium kesehatan. Kemudian, yang harus ditulis juga adalah nama, NIM, hari dan tanggal. Jadi hari ini, tanggal berarti hari Rabu 29 September ya, teman-teman. 29 September 2021. Kelasnya adalah TLM. Nanti saya coba tanya Mbak Fira, TLM-nya apa? Kelas yang benar, TLM berapa? Oke, gimana Mbak Anissa? Raise hand, ada apa? Pencet mungkin ya. Oke, kemudian tujuannya ini 3. Materinya pengenalan alat gelas. Jadi semua disamakan, materinya adalah pengenalan alat gelas. Kemudian tujuannya yang pertama mengetahui macam-macam alat gelas. Kemudian yang kedua mengetahui kegunaan masing-masing alat gelas. Yang ketiga mengetahui tahapan perawatan alat gelas. Kemudian setelah menulis tujuan, harus menuliskan dasar teori. Dasar teori di sini adalah isinya sumber-sumber referensi yang teman-teman gunakan ketika mau membahas tentang alat gelas. Misal, dapat dari buku A tahun 2012 atau dari jurnal B tahun 2018. Di situ dikatakan bahwa alat gelas adalah bla 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 seperti itu. Itu boleh dituliskan di dasar teori, tapi jangan lupa harus dalam kurungnya, jangan lupa ya, dalam kurung misal jurnal, bukan penulisnya. Penulisnya misalnya namanya siapa? Ibu Tiwi ya. Tiwi 2018 misalnya, karena penelitiannya dilakukan di tahun 2018. Jangan lupa ditulis sumbernya. Ini adalah bentuk yang kemarin saya bilang untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Karena tidak mungkin kalian memiliki teori tersendiri tentang alat gelas. Karena tidak mungkin kalian membuat pengertian sendiri mengenai apa sih tabung reaksi. Kalian punya pengertiannya sendiri. Itu kan nggak mungkin. Karena itu terbukti belum valid. Gitu. Kecuali memang sudah disahkan oleh memang aturan-aturan yang sudah berlaku gitu, kalian sudah legal gitu untuk membuat definisi seperti itu nggak apa-apa. Tapi kan belum ya. Jadi bisa menggunakan beberapa buku atau jurnal atau artikel ilmiah. Jangan berasal dari blog. Blog itu misalnya blogspot atau wikipedia.com itu nggak boleh. Blogspot.com itu nggak boleh gitu. Jadi kalau blog dari Wikipedia itu jangan digunakan. Karena apa? Karena itu sumbernya masih dipertanyakan gitu. Itu hasil ambil dari mana-mana, dijadikan satu, nggak ditulis sumbernya gitu. Makanya tidak diperbolehkan menggunakan blog. Kemudian setelah dibahas dasar teori, kemudian beralih ke alat, bahan, dan cara kerja. Untuk alat, silahkan sebutkan semua alat yang saya jelaskan di PowerPoint tadi. Jadi bukan di video kan hanya beberapa alat saja yang ada gitu, tapi silahkan tambahkan alat yang ada di PowerPoint saya tadi. Jadi semua alatnya dibahas di situ. Dasar teori ini nggak perlu banyak-banyak sebenarnya, asal sudah mencakup semuanya, semua alat tersebut gitu. Jadi nggak perlu, kalau misalnya ketemu tentang tabung reaksi, udah dapat pengertiannya, sudah dapat fungsinya, ternyata pas baca sumber lagi, oh bagus nih untuk tabung reaksi, nanti terlalu fokus sama tabung reaksi, yang lainnya jadi nggak kekejar untuk ditulis, lainnya jadi nggak kekejar untuk dicari gitu. Jadi cari seperlunya, yang penting itu sudah mencakup inti dari tabung reaksi itu, sudah mampu mewakili penjelasan dari tabung reaksi tersebut. Itu ya. Itu isi dasar teori. Kemudian alatnya tadi yang sudah saya tunjukkan di PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya akan saya share ke teman-teman supaya nggak lupa, oh ada alat yang tertinggal nih, oh ternyata saya belum bahas tabung reaksi nih. Gitu. Jadi nanti bahas semua alatnya.
Kemudian bahan, mungkin bahan lebih ke video pembelajaran, itu termasuk bahan gitu. Kemudian bahan adalah referensi kalian, itu juga termasuk bahan gitu ya. Kalau misalnya kita bikin praktikumnya misal biokimia, uji protein, kalau bahannya kan larutan, misal ada larutan A, larutan B, itu bahan. Kalau alat berarti tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi, itu semua alat gitu. Kalau yang dalam praktikum kali ini bahannya di sini kita sepakati adalah video pembelajaran ya, teman-teman. Gitu. Alatnya tadi yang sudah saya kemukakan. Kemudian cara kerjanya. Silahkan cara kerja itu berupa narasi, langkah-langkah tapi tulisan. Beda dengan skema kerja. Kalau skema kerja itu lebih ke gambar, ada urutannya, ada tanda panah. Setelah gambar A, ada gambar B. Setelah itu gambar C. Itu skema. Kalau cara kerja lebih kepada prosedur, urutan. Jadi dibuat nomor seperti ini. Gitu. Jadi yang pertama apa cara kerjanya? Oh berarti disiapkan alat-alatnya, yaitu alat tadi tabung reaksi, kemudian gelas beker, segala macam. Ditulis di sini semuanya. Kemudian untuk skema itu nggak perlu ya, untuk yang topik ini nggak perlu dibuat skemanya. Kemudian dari cara kerja langsung ke hasil pengamatan. Hasil pengamatan di sini adalah kalau bisa boleh bentuknya gambar. Jadi teman-teman boleh menggambar alat gelas tadi, boleh juga ambil dari internet gitu. Jadi diambil, di-download, kemudian di-print, foto, ditempel gitu di hasil pengamatan. Gitu ya. Sudah terbayang? Bentukannya seperti itu untuk hasil ya. Jadi untuk tabung reaksi boleh, kalau misalnya nggak mau download dari internet, boleh digambar tabung reaksinya, terus dikasih tanda panah tabung reaksi, fungsi atau kegunaan, titik 2, sudah seperti itu aja gitu. Kemudian nanti beker glass juga seperti itu. Kalau kesulitan untuk gambar beker glass, boleh dari internet, di-download gambarnya, kemudian di-print, digunting saja kecil aja, nggak perlu besar-besar supaya nggak makan tempat, ditempel, kasih tanda panah, namanya apa, kegunaannya apa, gitu. Jadi hasil pengamatan isinya seperti itu. Ini saya tambahkan ya supaya nggak lupa. Gambar atau foto, kemudian nama alat, kemudian kegunaan. Nah, ini untuk hasil pengamatan isinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk kesimpulan, setelah menuliskan hasil pengamatan, silahkan buat kesimpulan. Kesimpulan berarti berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa gitu. Yang namanya kesimpulan perlu diingat itu adalah menjawab tujuan. Kita balik lagi, tujuan tadi apa sih? Kita balik lagi ke sini. Tujuannya mengetahui macam-macam alat gelas. Berarti nanti kesimpulannya juga dibuat 3 nomor seperti ini, karena untuk menjawab masing-masing tujuan ini. Gitu. Kesimpulan itu bukan rangkuman dari pembahasan kita semua, tapi kita lihat tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk mengetahui macam-macam alat gelas, berarti kesimpulannya adalah yang pertama, alat-alat gelas yang kami bahas adalah atau alat-alat gelas terdiri atas tabung reaksi, gelas beker, pipet ukur. Pokoknya semua alat gelas yang kita bahas di sini disebutkan. Gitu. Itu untuk menjawab kesimpulan yang pertama. Untuk membuat kesimpulan yang kedua, berarti kita harus menjawab tujuan yang kedua, yaitu mengetahui kegunaan. Berarti nanti kesimpulan nomor 2 adalah tabung reaksi berguna untuk atau tabung reaksi digunakan untuk titik-titik-titik. Kemudian beker glass digunakan untuk titik-titik-titik seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui tahapan perawatan alat gelas. Berarti yang tahapan tadi yang di video terakhir itu dilihat tahapannya apa aja sih? Dicuci dulukah atau dikeringkan dulukah? Seperti itu kan tadi ada penjelasannya oleh profesor dari ITB tadi gitu.
Atau mungkin kalau memang ada sumber lain juga nggak apa-apa, tapi disebutkan gitu, disebutkan ambil dari sumber mana gitu. Seperti tadi yang kutipan tadi ini. Kutipan seperti tadi contohnya yang IWI 2018 itu wajib digunakan kalau memang kalian melihat dari internet, dari buku itu harus digunakan. Kalau tidak akan dianggap plagiat seperti itu. Itu adalah kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber yang kalian gunakan, lengkapnya ditulis di sini. Misalnya tadi ada TIWI 2018. Ketika menuliskan daftar pustaka, berarti nama panjangnya TIWI tadi ditulis di sini, kemudian formatnya adalah titik, ini sorry ya, titik, pakai format Nata Jukopen, nama, titik, tahun, titik, judul buku, titik, kemudian kota tempat itu diterbitkan, buku atau artikel itu diterbitkan, kemudian penerbitnya, gitu. Misal ambil dari modul BPSDM, berarti kan nama penulisnya misalnya nanti ada nama penulisnya atau memang nanti itu yang membuat adalah Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian tahunnya 2018, kemudian titik. Judulnya modul instrumentasi laboratorium kesehatan. Kota, berarti kota tempat itu diterbitkan, misal di Jakarta. Titik 2, ini maaf ya, ini titik 2 formatnya. Kita pakai format yang umum saja. Titik 2, penerbit. Penerbitnya apa? BPSDM kah? Kemenkes kah? Gitu. Nanti ada tulisannya biasanya gitu. Kalau buku kan biasanya ada. Kalau kita kenal buku sekolah Erlangga, Yudhistira itu kan penerbit gitu. Jadi bisa ditulis di paling akhir. Ya, teman-teman. Kemudian ini untuk syarat buku yang digunakan. Buku yang digunakan itu 10 tahun terakhir. Berarti kalau ini 2021 10 tahun terakhir berarti 2011 lah masih bisa digunakan. Kalau jurnal itu paling tidak 5 tahun terakhir sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau 6 tahun, 7 tahun masih nggak apa-apa. Karena masih belajar juga ya untuk terbiasa menggunakan jurnal, itu nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa tulis tanggal hari ini, kemudian praktikan itu teman-teman semua, kemudian pembimbing. Di sini kebetulan nama saya saja nanti yang dituliskan. Nama saya aja. Nanti ini kalau misalnya sudah ada asisten praktikum, nanti bisa asisten praktikum yang memeriksa. Tapi di sini langsung saya yang memeriksa. Jadi nama saya aja ya, teman-teman. Oke, nanti di sini nama saya karena saya yang akan menilai laporan untuk yang topik saya ampu gitu. Nah, ini dikumpul minggu depan jam 7 pagi gitu. Dikumpulnya ini maaf terlalu ribet tapi memang harus seperti ini ya teman-teman. Kalian foto dulu. Misal kalian sudah buat laporannya seperti ini misal. Ini laporannya. Laporannya seperti ini ada 2 lembar misalnya. Kalian foto, boleh per lembar di fotonya atau boleh 2, boleh. Kemudian dibuat atau di format PDF. Jangan JPG ataupun PNG atau PNG. Akan lebih bagus formatnya sudah PDF. Jadi dikompres dengan format PDF supaya ketika di-download ataupun dilihat atau diperiksa itu nggak berantakan ya. Jadi kalau bisa PDF dibuatnya. Itu bisa dikumpulkan, sebentar, kenapa lagi nih? Itu dikumpulkan melalui WhatsApp aja nggak apa-apa deh ke saya gitu karena hanya 7 orang, jadi nggak apa-apa ya WhatsApp aja ke saya laporannya gitu. Kalau misalnya memang itu berlembar-lembar, satukan foldernya atau satukan file. Misal laporannya ada 5 lembar, dikompres dulu jadi satu file, baru kirim ke saya gitu. Nggak apa-apa lewat WA. Jangan lupa sertakan nama, kelas, sudah itu saja. Karena mau mengubah laporan kan saya bingung harus ke file dulu. Setidaknya ada etika ketika kita berkomunikasi gitu. Jadi ada nama, kemudian kelas, dan kemudian langsung kirim filenya saja ke saya. Gitu ya. Sampai sini silahkan saya buka sesi pertanyaan teman-teman. Yang ingin bertanya silahkan.
Sudah jelas, teman-teman semua? Ada pertanyaan, Bu. Oke, Ibu, silahkan. Kalau untuk yang pertama itu kan ada alat-alat gelas macam-macamnya Ya. itu. Apakah perlu dibikin gambarnya dulu baru diterangkan? Ini namanya alat ini gitu, Bu, yang di atas sendiri tadi. Dasar teori ini kah? Iya, iya. Oh. Ini kan mengetahui macam-macam alat gelas. Kan ini perlu disebutkan satu-satu. Apakah perlu di sampingnya itu digambar? Nggak perlu, Bu. Gambarnya Perlu di ya? hasil saja. Nah, di Oke. hasil pengamatan aja. Oke. Oke, terima kasih ya, Bu. Dewi. Oke, sama-sama, Ibu. Ada lagi, teman-teman? Nanti akan saya kirim ya, supaya nggak lupa. Supaya nanti tadi kalau misalnya ada yang mencatat, kemudian ada yang tertinggal, nanti saya kirim formatnya seperti ini. Gitu. Ini adalah contoh untuk yang praktikum lain. Jadi saya tadi ambil dari praktikum kimia analitik seperti ini. Jadi nanti kurang lebihnya seperti ini bentuknya. Ini tinggal diubah aja cara kerjanya, dan skema nggak perlu ya. Ini saya hapus saja supaya nggak bikin bingung. Ini juga nggak perlu skema. Nah, ini di cut aja, langsung ke nama alat hasil pengamatan. Nah, gini. Oke, gimana teman-teman? Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Itu dikerjakan di buku besar, Bu, buku tulis besar. Iya, di Big Boss itu, Mbak. Di Big Boss yang, iya, Big Boss. Ya, tahu kan Big Boss? Yang nggak terlalu besar. Ya. Yang kakaknya buku Sidu biasa, ya di situ aja kerjainnya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti saya anggap teman-teman mengerti ya semuanya terkait praktikum topik 1 ini tentang pengenalan alat gelas. Jadi silahkan untuk membuat laporannya. Saya tunggu minggu depan jam 7 pagi gitu. Sebelum jam 7 juga nggak apa-apa, tapi maksimal jam 7 pagi. Supaya nanti saya bisa langsung menilai laporannya, supaya minggu depan ketika menuju topik kedua sudah ada nilainya untuk praktikum ini, gitu ya teman-teman. Oke, karena sudah selesai semua saya sebutkan, saya jelaskan tentang pengenalan alat gelas, kemudian laporannya juga saya sudah berikan formatnya, dan dari teman-teman juga sudah ada beberapa yang bertanya, juga berarti sudah bisa dipahami juga jawabannya. Saya anggap berarti semuanya paham. Berarti selesai ya, berarti praktikum kita topik pertama ini ya, teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, oke, selesai ya. Bisa saya anggap selesai, teman-teman? Oke, kalau begitu. Oke, sekian. Kalau begitu, saya stop share dulu deh. Nah, oke. Biar semua wajahnya terlihat. Oke, Mbak Delvi baru hadir ya? Tadi saya cari Mbak Delvi kemana? Ternyata belum hadir. Nanti Mbak Delvi silahkan mengikuti atau bertanya kepada teman-temannya ya. Nanti kalau ada yang tertinggal, tapi saya juga tetap memberikan filenya nanti ke teman-teman supaya bisa tetap dipahami. Gitu. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya ke saya by WhatsApp boleh. Gitu. Nanti feel free aja kalau mau tanya tentang perkuliahan ya, teman-teman. Oke. Terima kasih untuk praktikum hari ini. Terima kasih sudah hadir, sudah berkontribusi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga selalu sehat. Sampai ketemu besok di jam pertama biokimia. Jadi ketemu saya lagi teman-teman, karena ini memang sistemnya tim. Jadi semua pasti akan mendapat pembagian topik materi untuk satu mata kuliah. Gitu. Jadi nanti awal-awal minggu ini pasti ketemu saya terus. Gitu. Jadi sehat selalu teman-teman, semoga lancar kuliahnya, kuliah daring kita, semoga bisa memberikan banyak manfaat ya untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama teman-teman sudah hadir. Saya izin live ya teman-teman. Oke.